Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak, apa kabar semuanya? Lama sekali nggak ketemu ya sama Bu Fajri. Eh, Kali ini Bu Fajri akan, mungkin ini pertama kali kita belajar melalui jarak jauh. Bu Fajri kali ini akan menyampaikan tentang kesulitan mengatur waktu belajar. Ya, kesulitan mengatur waktu belajar. Apa sih itu? Nah, itu adalah ketidakmampuan seseorang dalam memanfaatkan waktu belajar yang ada. Saat ini kalian mungkin tersisa banyak ya waktunya ya untuk belajar ya. Tapi karena maaf, karena kalian memang saat ini kan berada di rumah. Jadi, tapi itu belum tentu kalian terus kemudian bisa mengatur waktu belajarnya. Kadang-kadang ada yang memang masih kesulitan mengatur waktu belajar. Tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah malam. Saya kok belum mengerjakan tugas. Nah, itu namanya kesulitan mengatur waktu belajar. Dan harus diingat bahwa waktu belajar itu tidak sama dengan waktu sekolah. Saat ini kalian adalah belajar dari rumah, tapi ada sendiri jadwal layaknya sekolah, yaitu melalui media radio yang diadakan oleh SMP Negeri 1 Bode. Lah kalian itu tetap mengikuti, harus mengikuti. Saat ini radio sudah semakin diperbaiki dan jangkauannya sudah semakin luas. Ya, jadi silakan kalian gunakan waktu sekolah kalian yang dari jam 7 sampai jam 12 itu bisa kalian lakukan belajar dari rumah melalui radio. Saya lanjutkan ya. Ya, ciri-ciri seorang siswa memiliki kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Kita lihat, apakah kalian memiliki ciri-ciri ini ya? Kita lihat. Yang pertama, sering lupa atau terlambat mengumpulkan tugas atau PR. Nah, saat ini guru tidak memberi PR, tapi hanya memberi tugas ya. Hanya memberi tugas. Gunanya apa sih tugas-tugas itu? Tugas-tugas itu adalah untuk kalian latihan mengerjakan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Makanya jangan terlambat. Kalau kalian masih sering lupa atau terlambat mengumpulkan tugas, baik itu yang melalui WA maupun Google Classroom, itu artinya kalian memiliki kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Yang kedua, sering terlihat panik atau gugup ketika tidak dapat menyelesaikan tugas atau PR tepat pada waktunya. Ya, namanya juga orang merasa bersalah, biasanya dia akan panik atau gugup. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah dia seringkali mengerjakan tugas atau PR apabila sudah mendekati batas akhir pengumpulan. Biasanya kayak gitu hobinya. Masih lama. Masih berapa hari lagi. Nah, nanti tiba-tiba terus malamnya dikebut. Hasilnya akhirnya tidak maksimal karena tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas atau PR sehingga seringkali hasilnya gak memuaskan. Nah, itu siapa yo? Coba dilihat lagi ya yang seringkali seperti itu. Nah, yang kelima, biasanya anak-anak yang tidak memiliki waktu belajar atau sulit dalam mengatur waktu belajar, biasanya tidak mempunyai waktu belajar yang tetap. Biasanya dia belajarnya itu ya saenak udele dhewe. Nah, ya sekarepe dhewe. Nah, itu. Kalau kalian seperti itu berarti kalian memiliki kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Selanjutnya, nah, faktor yang menyebabkan apa sih yang menyebabkan sehingga seorang siswa sulit mengatur belajarnya, waktu belajarnya? Nah, yang pertama jelas karena kurang sadar atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pengaturan waktu. Nah, kemudian kurangnya bimbingan dari lingkungan sekitar, misalnya orang tua, guru, nah terus guru BK. Nah,
Biasanya seperti itu. Apalagi saat ini kalian belajar dari rumah, sehingga seringkali kurang bimbingan. Maka dari itu saat ini Bu Basri akan membimbing kalian. Gimana sih caranya mengatur waktu belajar itu? Nah, tidak adanya teladan bagi siswa. Kadang-kadang kakaknya mungkin tidak memberi contoh, orang tuanya tidak memberi contoh. Nah, saat ini kamu ada teladan, diberi contoh oleh Bu Fajri ya. Kalau kalian nanti males-males, biasanya nanti adiknya nular loh, adiknya juga nanti males. Maka dari itu, biar adiknya nanti tidak sulit mengatur waktu belajarnya, kalian memberi contoh ya. Selanjutnya, kurangnya motivasi belajar, baik dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, ya, dia menjadi tidak teratur dalam belajarnya. Akhirnya kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore. Pokoknya intinya sak sempate. Nah, terus kegiatan belajar jadi tidak optimal. Akhirnya dia sebenarnya bisa mencapai, misalnya seseorang bisa mencapai nilai 100 misalnya, tapi dia hanya dapat nilai 80. Atau sebenarnya dia bisa tuntas KKM dengan mudah, tapi dia tidak bisa. Nah, itu karena dia tidak bisa mengatur waktu belajarnya itu tadi. Nah, payahnya lagi, siswa itu tidak berminat dalam belajar, terus dia tidak senang sama belajar itu, kan bahaya itu. Nah, akhirnya tuh prestasinya jadi buruk. Nah, kita lihat ini, wah ini ketutupan ini ya. Pedoman dalam mengatur waktu belajar yang baik. Caranya gimana sih? Nah, caranya kita harus membuat pengelompokan waktu yang jelas untuk waktu belajar. Tidur, makan, olahraga, dan urusan pribadi lainnya itu harus dikelompokkan. Oh, saya kalau waktu tidur jelas, waktu belajarnya itu jam berapa yang dia bisa, waktu makan jelas, olahraga jelas, kan kayak gitu. Dan urusan lainnya itu harus dikelompokkan. Nah, terus kamu harus menentukan waktu untuk belajar itu seimbang dan selaras dengan kegiatan yang lainnya. Kamu mainnya misalnya 5 jam, mestinya kamu belajar juga berapa jam, kan kayak gitu, biar seimbang. Nah, terus mengatur lamanya waktu belajar agar tidak terlalu lama atau terlalu sebentar. Kalau tidak diatur nanti kadang belajarnya sampai lama, nggak sempat ngapa-ngapain, lupa makan dan lain sebagainya. Atau bahkan terlalu sebentar, baru buka buku 5 menit langsung ngantuk. Nah, itu karena dia tidak punya pedoman dalam mengatur waktu belajarnya. Ya. Kemudian dia harus menetapkan macam-macam mata pelajaran yang akan dipelajari. Saya itu mau mempelajari apa saja sih hari ini nanti, atau pada saat hari apa mengatur pelajarannya itu nanti aku belajarnya apa. Nah, itu harus ditata, pelajaran apa yang akan saya pelajari pada nanti hari Senin. Hari Selasa saya harus belajar apa, hari Rabu belajar apa. Seperti itu seterusnya. Terus kemudian kalian harus bisa mengurutkan pelajaran mana yang paling sulit, mana yang paling mudah. Yang paling sulit akan diprioritaskan. Berarti diberi waktu yang lebih banyak. Misalnya matematika saya kesulitan, maka kamu harus belajar lebih banyak untuk matematikanya. Nah, terus kalian juga harus menentukan waktu yang nyaman untuk belajar. Setiap orang memiliki waktu yang nyaman untuk belajar. Kalian tentukan, kalian ingat-ingat, kalian itu paling bisa mengerjakan dengan mudah, paling gampang mengerjakan tugas-tugas dan belajar itu. Kalau membaca itu bisa masuk semua itu saat kapan sih? Misalnya, oh saya itu setelah sholat isya, setelah sholat isya saya sudah tenang, sudah semuanya, saya bisa duduk untuk mempelajari tadi yang saya pelajari, dibaca-baca, oh saya jadi ingat semuanya, nanti ulangan jadi gampang. Atau mungkin oh saya itu sebelum subuh. Nah, itu harus ditentukan waktu yang nyaman kalian itu kapan gitu.
Itu di luar waktu pelajaran saat ini, misalnya pagi-pagi kalian dengan Bapak Ibu guru mapel ya. Nah, terus selanjutnya untuk pedomannya untuk mengatur waktu belajar yang baik itu, biasakan untuk tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Semakin kamu menunda, maka kamu akan kesulitan karena menumpuk. Nah, terus tanamkan dalam dirinya itu, kesadaran dalam dirinya ini bahwa waktu itu penting. Waktu itu adalah emas. Kalau sudah kelewat, nanti sudah tidak bisa diulangi lagi. Nah, siapa yang ingin sukses? Wah, semua tunjuk jari. Pasti pingin sukses. Maka dari itu, kalian harus menyusun rencana belajarnya. Ya, kalau ingin sukses harus disusun rencana belajarnya. Oke? Nah, sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu guru mapel kalian masing-masing ya. Kalau mau nyusun rencana belajar ya, ini Bu Fajri kasih contoh nih. Ya, nanti kalian mau belajar apa, baru dipindah ke jadwal belajar. Ini contohnya. Nah, uraian rencana kegiatan belajar. Ya, contohnya, misalnya kalian itu ada tugas-tugas. Nah, tugas-tugasnya Bapak Ibu guru mapel itu apa sih? Oh, ada PR matematika yang harus dikumpulkan hari Senin, misalnya hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Nah, rencana belajarnya mengerjakan soal ini jam sekian. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian nanti ulangan bahasa Indonesia dan seterusnya. Baru kalau sudah menyusun seperti ini, rencana kegiatan belajarnya apa? Disusun jadwal belajarannya. Oh, Senin saya jam 19.30 sampai jam 22 mengerjakan PR matematika. Selasa jam 19.30 dengan waktu yang sama membaca materi untuk ulangan bahasa Indonesia. Rabu, nah seperti itu. Nanti kalian bisa di setel lagi nih videonya ya, untuk melihat contoh jadwal belajarnya ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyusun uraian rencana belajar kalian dalam 1 minggu sekaligus jadwal belajar. Nanti ditulis, kalian tuliskan di buku kalian atau mungkin di selembar kertas yang bisa kalian tempel di tembok kalian. Kemudian itu difoto, kirimkan melalui tugas di Google Classroom ya. Jadi biar nanti kalian tidak terlalu penuh untuk filenya, kalian bisa menyusun di Google Classroom-nya ya. Itu baik anak-anak, terima kasih. Itu yang bisa Bu Fajri sampaikan. Saat nanti Bu Fajri akan membuat video yang lain untuk kalian bisa belajar, ataupun kalian ada pengetahuan atau tips-tips untuk kalian belajar dengan mudah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.